Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ini tidak banyak tersorot di media bagaimana pembubaran diskusi diaspora ya oleh preman-preman yang kemudian tidak bertanggung jawab. Kita lihat saja. Ada sebuah video yang memperlihatkan sebelum kejadian kabarnya ya, sebelum kejadian mereka sudah dipertemukan ya diskusi masalah soal terkait dengan diskusi itu. Kami tidak mau NKRI ini ada ribut-ribut di sini, ada provokasi di sini. Begitu. Tadi kasih kesempatan 10 menit, kok sekarang Tadi udah DM narik 10 dulu. menit. Ini kenapa sekarang udah naik Mana seperti? itu orang manajemen itu? GM-nya mana? Jangan sampai saya keluar. Tunggu dulu bang. Ya udah, kita keluar. Enggak. GM-nya mana? GM-nya? Saya dulu nih. Masukkan masuk. Kalau kita mau baik-baik, maksudnya ini. Apa dulu? Saya sama Pak Kapolsek. Ya, saya hargai. Saya hargai. Waktu. Waktu, Pak. Saya minta ya, abang sudah saya fasilitasi untuk di sini Siap. ya untuk ngobrol. Tolong nggak usah teriak-teriak, nggak usah ini ya. Oke. Kita saling menghargai pak. Ya. GM-nya udah bisa hadir sini. Udah ya. Kita saling menghargai saja. Saya di sini sudah melaksanakan tugas. Abang-abang juga mungkin ada ini ya. Tolong nggak usah teriak-teriak karena selain ini ada tamu-tamu yang lain. Gitu loh ya. Saya mohon bantuannya ya. Kita juga hanya minta GM-nya datang segera itu komunikasi sama kita. Kalau kita juga nggak mau tunggu lama, Pak. Tadi Aja. sudah dijelaskan Ya, berapa menit, Pak? ya. Kita nunggu berapa Tunggu menit? dulu ya, tadi saya udah ini loh ya, tolong kerjasamanya ya, kita sama-sama menjaga keamanan kenyamanan di sini. betul. Ya. Ini sebentar, ini tunggu sampai kapan? Sampai Udah, besok? pokoknya Atau sampai tunggu kapan? dulu ya, kita baru koordinasi ya. Tunggu sampai besok kita gimana nih? Ya. Kasih waktu, kasih Oke, waktu nih. Bang, 10 menit atau 5 menit ini. Udah ya, tunggu dulu. Nah, maksudnya ini kita lagi niat baik ini, kita komunikasi dengan orang manajemen. Nah, Buka dulu saya biar Siap, tahu. siap. Nah, gitu. Ah. Duduk. jadi Duduk. maksudnya panggil orang manajemennya datang biar tentukan aku 10 menit atau 5 menit. Nah, jangan pakai kayak ini. Kami sudah berusaha memfasilitasi, sabar ya. Oh, ya udah kita sabar aja, tunggu Ya. aja dulu manajemennya. Gak usah teriak-teriak, kasihan untuk ini kamu yang lain ya. Tidak, Pak, kita lagi lihat baik ini. Mau panggil GM-nya mana? GM-nya mana tuh? Iya, Pak, iya, kamu sini. Kamu jangan nyuruh-nyuruh orang, kalau kamu duduk aja gitu loh. Tunggu aja dulu. Jam 12 selesai Kita kan? ini udah berusaha Ini udah berusaha ya. memfasilitasi loh ya. Kita udah berusaha semuanya supaya tenang. Ini kita nggak dihargai sama kalian gimana rekan-rekan Ya. ini? Siap. Terus kami Siap, harus Komandan. bagaimana? Slow aja, Komandan. Kita juga udah tenang ya. Izin Komandan. Tapi dari anggota-anggota preman ini ya nampaknya mereka tetap ngebet ya untuk membubarkan itu. Padahal sudah ada semacam mediasi lah ya dengan aparat pihak kepolisian. Tapi pada saatnya saya mendengar dari dari pernyataan itu seolah-olah polisi itu dibentak-bentak oleh preman ya yang membubarkan aksi diaspora itu. Apakah polisi kalah begitu kan? Itu kan pertanyaannya. Maka kemudian kalau hal-hal seperti ini dilakukan benar ya, maka tidak lain dan tidak bukan. Hal-hal seperti itu ya preman begitu kan ya. Ada yang bisa mengontrol mereka. Makanya pihak kepolisian sudah agak mau ngotot juga begitu kan. Buka ini ya biar kelihatan semuanya. Siapa yang kita yang kita harus kita lakukan begitu kan ya. Jadi pihak kepolisian ini sebenarnya mereka sudah sudah menengahi begitu kan ya dari percakapan-percakapan yang ada di dalamnya. Makanya kalau toh pada hakikatnya ini adalah sebelum acara itu dimulai begitu kan ya, maka bukan tidak mungkin hal-hal seperti ini kok seolah-olah ada bentakan-bentakan kepada pihak kepolisian. Ini saya meyakini betul bahwa orang-orang seperti itu sudah tidak takut begitu kan ya. Ada orang yang membacking itu, saya yakin itu. Kalau preman-preman itu tidak ada yang membackingi, tidak mungkin mereka berani mereka lakukan. Nah, jangan sampai di era Orde Baru ini muncul preman-preman seperti itu begitu kan ya, yang dibackingi orang-orang kuat sehingga untuk bisa melawan sana sini begitu. Ini jangan sampai hal-hal kayak begituan. Makanya dengan adanya seperti ini masyarakat sudah mewanti-wanti betul begitu kan ya. Kabarnya ini sebelum keterjadian dan belum disorot oleh media. Benar nggak begitu kan? Dan sehingga bagaimana dengan masyarakat Betawi di situ, para tokoh di situ ya yang kemudian mereka yang mereka lakukan begitu kan saling adu mulut ya.
Ini kabarnya sebelum kejadian ribut-ribut masalah itu ya. Nah, nampaknya inilah yang kemudian menjadi cikal bakal kepada kita bahwa persoalan-persoalan tidak seperti ini tidak boleh dilakukan oleh siapapun begitu kan. Ya. Begitu ngerinya ini kalau seperti ini begitu hak polisi begitu kan ya. Lalu kemudian seolah-olah dirampas oleh preman-preman itu. Tidak boleh dong begitu kan ya. Kenapa dibentak ya lambek begini? Mana polisi yang biasa bentak-bentak rakyat? Ini komentar dari netizen ya. Polisi cuma ya modal ngomong sobat ya, sabar-sabar ya, sesama rakyat aja dibentak. Nah, inilah pada kenyataannya ya, sebagai pihak kepolisian di pihak di tengah-tengah itu begitu kan. Salah satunya adalah memang ya, saya lihat dari narasi-narasi videonya di situ adalah memang ada suara-suara bentak-bentak ya. Pihak kepolisian itu pihak kepolisian itu adalah posisinya terhormat di mata masyarakat. Jangan sampai dicederai dengan seperti ini, masa kalah begitu kan? Kan begitu logikanya. Yang bisa membubarkan di situ adalah pihak-pihak tertentu, ya, bukan preman ini begitu. Saya kira ini banyak yang kemudian belum tersorot di media begitu kan sebelum kejadian itu kabarnya. Makanya dengan adanya seperti ini sebenarnya sudah ada ada mediasi lah begitu kan ya, artinya sudah bertemu dengan orang-orang mereka ya, ada yang ada di tengah-tengah, jangan sampai ada pembubaran seperti itu begitu. Tapi ini premannya begitu kan, bentak-bentak di situ ya, ngotot untuk membubarkan itu. Saya kira ini yang harus kita lihat ke depan, bahwa kalau ada pihak kepolisian lagi dibentak seperti itu, polisi harus melawan begitu kan ya, karena itu sudah sudah pekerjaan seorang polisi untuk mengamankan itu. Jadi walaupun dibentak apapun ya jangan takut, jangan keok dan sebagainya begitu ya. Itu kejadian yang pertama. Setelah kejadian yang kedua begitu kan ya, ada yang kemudian preman ini dibentak ya juga ya, yang kedua ini kabarnya preman ini dibentak ya. Lalu kemudian ciut mereka yang dibentak ini begitu kan ya, preman yang kemudian jadi tersangka ini, yang kemudian yang membubarkan diaspora itu dibentak oleh orang ini. Mereka ciut ya. Warganet ada yang mengatakan tebak siapa mereka katanya ya. Coba kita baca. Polisi telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka atas kasus perusakan dan pengeroyokan dalam acara diskusi diaspora yang digelar oleh Forum Tanah Air FTA di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Adi Arisa menyebutkan ada 5 orang yang telah ditetapkan tersangka begitu kan ya, terkait aksi kerusuhan di diskusi diaspora yang dihadiri oleh semua tokoh FTA. Bahkan ya lebih lanjut menyebutkan diperkirakan ada 30 orang yang terlibat. Mereka memasuki tempat diskusi secara paksa melakukan pemukulan terhadap 3 orang beserta diskusi hingga satpam hotel ya. Bahkan gerombolan massa berbaju hitam itu sempat menghancurkan proyektor, meja, gelas, hingga banner yang digunakan dalam acara di ballroom ya hotel tersebut. Kemudian mereka melarikan diri. Polisi menjerat para tersangka dalam kasus tersebut adalah pasal 170 Kitab Undang-Undang begitu kan, dengan ancaman 5 tahun 6 bulan, ada yang mengatakan 7 tahun sampai 9 tahun. Nah, kita lihat saja apakah masuk dalam daftar itu begitu kan ya. Makanya siapa yang membentak itu? Mari kita baca ini. Dari pantauan dari FIFA.com begitu kan ya. Warga kini mulai menyoroti sosok pria yang bertopi yang diduga memarahi salah satu tersangka di lokasi kejadian. Ayo tebak siapa ya. Perkelahian fisik itu tidak ada dalam skenario mereka, tapi spontan terjadi. Mereka yang pakai topi keram pakai masker yang dipanggil komandan oleh Felix Kalaweli ngamuk dan ngasih ya briefing siapakah dia ya. Halo Pak Kapolistio ya, sudah banyak bukti mengarah ya ke topi coklat Pak. Masa harus menunggu ya Mahfud MD jadi menteri baru bisa terungkap. Ini komentar-komentar dari netizen begitu kan. Artinya apa? Artinya bahwa ya yang kita lihat sekarang ini harus diusut tuntas siapa mereka begitu kan. Artinya apa? Artinya kalau preman-preman itu membentak polisi atau polisi membentak preman, ini harus diperiksa begitu. Kabarnya pihak humas dari Kapolri sudah memeriksa 11 anggota dari pihak kepolisian yang kemudian terlibat di dalamnya atau yang mengamankan di dalamnya begitu kan.
Ada apa nanti hasilnya kita tunggu saja begitu. Karena kita yang tahu itu adalah pihak-pihak kepolisian begitu. Makanya dengan adanya permintaan masyarakat ini semuanya harus diusut begitu kan. Apakah ada bentakan-bentakan seperti itu atau tidak? Ya karena ini kalau dibentak naif sekali sebagai seorang polisi begitu kan ya. Di situ kemudian dibentak dengan preman-preman seperti itu. Jangan lagi kemudian preman-preman Orde Baru ini muncul begitu kan ya di era reformasi. Ini kan sudah banyak di preman-preman di era Orde Baru di situ begitu memanfaatkan situasi ini. Dan justru di Orde Baru itu kalau kita lihat begitu kan ya, orang-orang yang punya kuat di situ begitu, yang kemudian punya preman itu. Artinya ini jangan sampai keluar lagi hal-hal seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast saya ini, jangan lupa di-subscribe.